Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji serta syukur kita pada kehadiratnya yang sampai saat ini Allah lancarkan setiap langkah kita, setiap detik, menit, dan terus-menerus waktu kita diberi kesempatan dengan berbagai nikmatnya, dan nikmat yang paling utama yakni nikmat iman dan Islam, yang karenanya lah kita dapat menunaikan salah satu kewajiban yang telah disyariatkannya sebagai seorang muslim, yakni salat Jumat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita. Beliau adalah panutan kita. Beliau uswah kita. Dan beliau adalah pionir dari dakwahnya yang selalu menjadi yang pertama mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Dan suatu saat ketika beliau berkhutbah jelang bulan suci Ramadan di depan para sahabatnya radhiyallahu anhum, beliau menyampaikan perkara-perkara yang menyentuh hati para sahabat. Bismillah, bagaimana khatib akan menyampaikan sedikit ringkasnya dari khutbah beliau yang panjang, yang mungkin hanya beberapa paragraf yang di sini di mana menjadi pokok kita dan semoga mendorong kita agar menguatkan semangat kita menyambut bulan suci Ramadan. Rasulullah menyampaikan,
Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang membawa barokah. Disebut pula rahmat dan maghfirah. Bahwasanya bulan ini adalah bulan yang mulia di sisi Allah. Hari-harinya utama, malam-malamnya paling utama, dan detik-detiknya paling utama pula. Inilah bulan di mana kalian diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Bagaimana kita bayangkan ketika kita menjadi tamu Allah, misalnya di dalam ibadah haji maupun umrah. Rasulullah juga mengatakan kita menjadi tamu Allah di bulan Ramadan. Maka sudah saatnya kita memuliakan bulan ini. Bagaimana kita tidak mau menyia-nyiakan momen yang paling berharga di bulan Ramadan, bulan yang penuh tasbih, yang setiap apa yang kita langkahkan, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita ucapkan menjadi pahala. Nafas kita menjadi tasbih, hingga tidur kita selama menunaikan ibadah saum adalah menjadi ibadah. Amal-amal kita diterima dan doa-doa kita diijabah. Maka bagaimana Rasulullah menerangkan keutamaan amalan Ramadan ini? Di antaranya, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni, niscaya akan diampuni dosa-dosa kalian yang telah lalu. Dan Rasulullah juga menerangkan keutamaan dari ibadah saum. Dalam hadisnya, kullu amal ibni adama lahu, bahwasanya setiap amalan itu adalah bagi Bani Adam, adalah untuk dirinya. Setiap amalan itu untuk dirinya sendiri. Illas syam, kecuali ibadah saum. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sungguhnya ibadah saum itu untukku dan aku akan membalasnya. Maka inilah bagaimana istimewanya ibadah saum. Pahalanya langsung Allah yang menilai. Bayangkan ketika kita bekerja seharian penuh, kemudian pimpinan kita menilai bahwa kinerja kita itu sangat baik. Apalagi kepada Allah yang menilai dan langsung membalas pahalanya kepada kita. Inilah istimewanya ibadah saum. Karenanya lah kita
tidak boleh menyia-nyiakan setiap momen di bulan Ramadan. Mohonlah kepada Allah, Rabb kalian, dengan niat yang tulus dan hati yang suci, kata Rasulullah, agar ia membimbing untuk melakukan saum dan membaca kitabnya. Maka celakalah orang yang tidak mendapat ampunan Allah pada bulan yang agung ini. Dan Rasulullah juga mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah senantiasa bertalaki setiap hari membaca Al-Quran, menilai bacaan Al-Qurannya pada Jibril. Wa kana yalqahu Jibrila fi kulli lailatin min Ramadana fayada rasahu Al-Quran. Ketika datangnya Jibril di setiap malamnya, bertemu dengan Jibril dalam bulan Ramadan, maka senantiasa Nabi bertadarus Al-Quran. Maka jangan tinggalkan kita membaca ayatnya di setiap waktunya, menambah pendalaman kita pada Al-Quran, membaca baik kualitasnya dengan bacaan yang baik dan benar, dengan tahsinnya, kemudian pula dengan kuantitasnya kita perbanyak. Dan bulan ini, yakni bulan Sya'ban, disebut Syahrul Qurra, yakni bulannya para ahli Al-Quran. Maka senantiasa, bahkan ada salah seorang sahabat yang meluangkan waktu, dan juga di mana para tabi'in, di antaranya juga Amr bin Qais, itu adalah dia menutup tokonya demi dekat dengan Al-Quran, dengan senantiasa dia menyita waktunya agar dekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dekat kepadanya. Dan dia ingin memuliakan Ramadan, ingin senantiasa mempersiapkan Ramadan agar bisa optimal di dalamnya. Maka itulah bagaimana pelajaran di antara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya senantiasa menjadikan kita dorongan, motivasi kita agar senantiasa menjadi pribadi yang lebih baik dan bertakwa. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah serta maghfirahnya, Rasulullah juga mengingatkan, menyampaikan pada manusia ketika tibanya bulan Ramadan, bahwasanya sesungguhnya diri kalian tergadai karena amal-amal kalian. Oleh karena itu, bebaskanlah dengan beristighfar. Belakang-belakang kalian berat karena beban dosa. Maka dari itu, ringankanlah dengan memperpanjang sujud kalian.
Karenanya bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya diterangkan dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka kita senantiasa tergadai dan wajib kita agar beribadah kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur kita yang sampai saat ini juga kita masih diizinkan untuk menghadapnya di dunia ini, dan juga yang insya Allah akan menginjak bulan suci Ramadan. Maka tentunya kita harus syukuri terhadap berbagai nikmat yang Allah berikan. Dan bukankah di rangkaian ayat di mana Allah sebutkan, setelah menyebutkan tentang bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, dan seterusnya, maka kata Allah, la'allakum tashkurun di akhirnya. Maka kita harus bersyukur. Karenanya banyak ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia. Kemudian pula saudara-saudara kita yang telah dipanggil menuju rahmatnya. Karenanya lah kita harus bersyukur. Kita harus gembira menyambut bulan suci Ramadan. Karenanya lah kita perbanyak beribadah. Punggung-punggung kita itu sudah berat dengan dosa-dosa. Melakukan dosa yang terkadang sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Kemudian juga Rasulullah menyampaikan bahwa siapa saja yang mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amal kebajikan di dalamnya, samalah dia dengan orang yang menunaikan satu fardu di dalam bulan yang lain. Dan Ramadan itu adalah bulan yang sabar, di mana sabarnya itu akan mendapat pahala surga. Bulannya sabar. Dan Ramadan itu di mana bulan yang akan memberi pertolongan, dan bulan yang Allah memberikan rezeki kepada mukmin di dalamnya. Maka dari itu pula kita harus perbanyak 4 perkara di bulan Ramadan. Di antaranya 2 perkara untuk mendatangkan keridhaan Allah, dan 2 perkara yang sangat diperlukan. Dan juga 2 perkara, yang pertama adalah mengakui dengan sesungguhnya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan memohon ampunan padanya. Dan 2 perkara yang kita perlukan adalah memohon surga dan berlindung dari api neraka. Itulah bagaimana khutbah Rasulullah yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Semoga memberi arti kepada kita, menjadikan hal yang berharga bagi kita, dan senantiasa menjadi yang terus diingat, agar kita di Ramadan nanti menjadi optimal segala perbuatan kita, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertakwa pasca Ramadan. Itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya khatib meminta maaf. Semoga bermanfaat, dan juga semoga senantiasa menjadikan amal yang soleh bagi kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al afwa
wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Diluruskan dan dirapatkan safnya, saf yang kosong diisi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina ayyunazzala 'alaikum min khairim min rabbikum wallahu yahtassu min rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'alim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum